Perkenalkan Lur, nama saya Icang Belanda. Bersamamu lah hidupku menjadi indah. Ya. Saya mengalur film ini karena wajib hukumnya kalian tonton TV mini series 3 episode yang diadaptasi dari novel terbaik Agatha Christie ini Lur. Bergenre kriminal misteri drama, film ini berjudul And Then There Were None tahun 2015. Bercerita tentang 10 orang yang diundang ke pulau terisolasi, namun sang tuan rumah tidak kunjung datang sampai akhirnya satu persatu mati dengan cara yang mengerikan. Dan mereka mulai mencurigai satu sama lain. Siapakah pembunuh di antara mereka, atau mungkin ada orang ke-11 di pulau itu? Langsung saja kita request tebak-tebakan dari dulurku Your Team ya. Hewan-hewan apa yang nggak pernah salah? Ayo. Jawabannya kucing gak wrong. Ya, kucing gak wrong. Monggo skecaken. Pada tahun 1939 di London, seorang guru bernama Vera yang sedang mencari tambahan uang diberi kabar oleh Biro Jasa Pencari Kerja bahwa sepasang suami istri bernama UN Owen melalui suratnya ingin Vera menjadi asisten sekaligus sekretarisnya, yang mana Vera diminta datang ke rumahnya, yaitu sebuah pulau terisolasi bernama Pulau Prajurit, tepatnya di pesisir Devon, karena Pak dan Bu Owen akan mengundang banyak tamu ke pulau tersebut dan Vera diminta membantunya di sana. Karena bayaran yang sangat tinggi dan bisa jadi karyawan tetap jika kinerjanya memuaskan, Vera pun akhirnya mengambil tawaran tersebut tentunya ya kan. Singkat cerita, Vera OTW ke pelabuhan dengan kereta dan sesampainya di sana sudah ada 5 orang lain yang menjadi tamu undangan. Mereka akan diantar menyeberangi lautan oleh narakot dengan perahunya yang telah disewa secara khusus oleh pasangan sultan bernama Owen tersebut. Setelah menempuh perjalanan laut yang cukup jauh, mereka pun sampai di Pulau Prajurit dan disambut oleh 2 ART yang juga sudah dibayar pasangan Owen, yaitu Thomas dan Ethel. Welcome to Soldier Island. Ke-6 orang ini pun diantar menuju rumah megah di tengah-tengah padang rumput, dan di sana sudah ada 2 tamu lain yang diantar duluan. Jadi total ada 10 orang ya Lur ya. Mohon diingat betul nama-nama dan profesinya atau ya ciri-cirinya lah ya. Yang pertama ada Vera Clayton, seorang guru yang direkrut menjadi sekretaris pasangan Owen. Philip Lombard, seorang explorer. Wargrave, seorang hakim. Blur, seorang detektif. Armstrong, seorang dokter. MacArthur, seorang jenderal. Mak Brand, seorang ahli pendidikan moral anak yang religius. Marston, seorang remaja dari keluarga kaya, dan juga 2 ART yaitu Thomas dan Ethel. Oke, hafal ya Lur ya. Kancut. Terlihat mereka yang menjalani aktivitas masing-masing di kamar, seperti Mak Brand yang minum teh, MacArthur yang lihat foto mendiang istrinya, Marston si remaja selengean yang lagi nyabu, Dr. Armstrong yang gampang tremor, Mbah Wargrave yang minum obat untuk penyakitnya, dan juga Philip Lombard yang menyimpan pistol di lacinya. Di masing-masing kamar mereka terdapat sebuah sajak yang berjudul 10 prajurit kecil. Isinya ya kurang lebih kayak lagu anak ayam teko-teko-tek itu loh Lur, yang mati 1 tinggallah 4, mati 1 tinggallah 3 gitu ya. Nah ini mirip-mirip kayak gitu tapi 10 prajurit kecil Lur. Dan inilah lalu semuanya lenyap. Setelah berdandan rapi dan necis, mereka pun makan malam bersama dengan menu mewah yang disiapkan Thomas dan Ethel sambil menunggu kedatangan pasangan Owen sebagai tuan rumah. Di tengah meja juga terdapat 10 patung lilin prajurit, dan mereka semua pun teringat dengan sajak 10 prajurit yang sering diceritakan saat masih kecil, yang mana sajak tersebut juga dipasang di banyak ruangan termasuk kamar mereka. Ke-8 orang ini pun ngobrol ngalor ngidul. Hakim Wargrave menceritakan karirnya yang sudah 40 tahun bertemu dengan banyak manusia bejat. Dr. Armstrong yang ternyata seorang dokter militer, dan Jenderal MacArthur yang mengenal Pak Owen karena dia adalah pengamat sejarah meskipun belum pernah mengetahui wajahnya. MacArthur mengatakan jika kepanjangan UN Owen adalah Yulik Norman Owen, dan Vera pun merasa aneh karena nama Bu Owen yang merekrutnya juga memiliki singkatan UN Owen, yaitu Yuna Nancy Owen. Masa iya sepasang suami istri nama singkatannya bisa samaan UN Owen? Kan aneh ya kan Lur?
Lalu Bu Brand pun bertanya kapan mereka bisa bertemu dengan keluarga Owen, dan Thomas menjawab jika di pulau itu tidak ada telepon untuk menghubungi mereka berdua. Biasanya Narakot lah yang mengantar surat dan bahan makanan setiap pagi, yang mungkin saja keluarga Owen akan datang besok pagi bersama Narakot. Lalu Armstrong pun teringat jika si anak selengean Marston telah ugal-ugalan menyerempet mobilnya saat OTW ke pelabuhan. Mereka pun sempat bertikai yang akhirnya dilerai oleh orang-orang lain, dan Marston pun meminta maaf sambil menjabat tangan Armstrong. Setelah acara makan selesai, tiba-tiba terdengar suara yang menggema ke seisi ruangan. Suara itu mengatakan jika mereka bersepuluh dituntut atas dakwaan masing-masing. Armstrong yang telah membunuh Louis, Bu Brett yang telah membunuh Beatrice, Blor yang telah membunuh Landor, Vera yang membunuh Cyril, Lombard yang telah membunuh 21 orang suku Afrika Timur, MacArthur yang membunuh Henry, Marston yang telah membunuh John dan Lucy, Wargrave yang telah membunuh Seton, lalu Thomas dan Ethel yang telah membunuh Brady. Permainan baru dimulai, Lur. Philip Lombard, 21 men, members of East Theodore, Elizabeth Claythorne, Cyril Ogilvie, William Henry Blore, James Stephen Lamb, John Wargrave, murder Edward Seaton. Jelas mereka langsung mencari sumber suara tersebut yang ternyata berasal dari piringan hitam di sebuah ruangan lantai bawah dan tersambung ke speaker rumah. Di saat yang sama tiba-tiba Ethel pingsan di dapur dan langsung dibopong oleh Thomas ke kamar mereka. Dr. Armstrong pun memberikan obat tidur ringan untuk Ethel agar dia bisa lebih mudah tertidur. Lalu saat Armstrong baru saja keluar dari kamar, dia mendengar Ethel yang ketakutan dan Thomas yang memintanya diam secara kasar. Smile, but it will help you sleep. I told you! Stop flapping your drum! Setelah itu Thomas pun diminta berkumpul untuk menjelaskan siapa sebenarnya keluarga Owen ini. Tapi ternyata Thomas dan Ethel juga tidak pernah bertemu dengan Owen. Mereka hanya disewa melalui surat, yang juga diminta menyalakan rekaman tadi tepat di jam tersebut untuk sebuah kejutan. Begitu pula dengan 8 tamu lain yang tidak pernah mengetahui sosok keluarga Owen. Lalu Thomas pun menceritakan bahwa dirinya dan Ethel dulu bekerja sangat lama untuk Nyonya Brady yang sudah dianggap keluarga sendiri. Namun karena Brady tidak memberi warisan yang banyak kepada mereka di penghujung usianya, dengan nekat Thomas pun membunuh menggunakan bantal. Mereka pun akhirnya menceritakan pembunuhan yang dilakukan masing-masing. Dr. Armstrong membunuh Louis yang merupakan pasiennya tanpa sengaja, karena saat itu dia harus operasi dengan resiko kematian tinggi. Jenderal MacArthur membunuh prajurit muda terbaiknya yaitu Henry yang memang tewas di misi yang dia berikan. Wargrave membunuh Seton karena dia seorang terdakwa yang memang harus dihukum mati karena kasusnya. Detektif Blore menangkap Landor karena seorang penjahat dan pemabuk, tapi dia tewas karena tersedak dengan muntahannya sendiri. Vera dulunya adalah pengasuh dari seorang bocil bernama Cyril, sampai suatu hari dia berenang di lautan tanpa sepengetahuan Vera dan akhirnya tenggelam. Bahkan Vera yang gak bisa renang berusaha menyelamatkannya dan juga hampir mati, Lur. Philip Lombard mengakui perbuatannya membunuh 21 suku Afrika Timur tanpa rasa penyesalan sama sekali. Dengan lantangnya sebagai satu-satunya yang mengakui perbuatan kejinya, Lombard mengatakan jika semua pengakuan orang-orang di sana penuh kebohongan, seakan-akan mereka tidak mengakui perbuatannya dengan dalih nggak sengaja membunuh atau insiden yang tidak terduga. Apalagi Bu Brand belum mengakui perbuatannya dan Marston juga lupa dengan 2 korbannya. Orang-orang yang dituduh Lombard seperti itu pun jelas emosi, tapi Wargrave langsung menenangkan mereka dan menyarankan untuk kembali ke kota besok pagi bersama Narakot. I'm the only one telling the truth in a room full of lies. Dignify these accusations with any more debate and be ready to leave tomorrow with Mr. Narakot. Ketika mereka akan beristirahat, Marston pun teringat dengan nama John dan Lucy, di mana mereka adalah 2 bocil yang ditabrak karena berlarian di jalan. Namun Marston malah menyalahkan ortunya yang tidak becus menjaga anak. Dr. Armstrong yang sebelumnya diserempet pun juga menyalahkan perbuatan Marston yang sangat keji. Lalu tiba-tiba, Bloody maniac, Marston. I wasn't even driving that fast. Heavenly Father, watch over this. He's dead. Marston tewas tersedak minumannya sendiri, bahkan sampai muntah darah. Lalu Lombard, Armstrong, dan Blore menemukan sabu yang disimpan oleh Marston, dan bisa jadi itulah penyebab dirinya tewas.
Malam harinya saat semua tertidur, Ethel bermimpi saat dirinya menyaksikan Thomas yang membunuh Nyonya Brady. Dan sejak saat itu dia sangat trauma karena Thomas selalu menyiksanya agar tutup mulut. Tak lama kemudian Ethel pun terbangun karena pintu kamarnya diketok dan ada seseorang yang masuk ke kamarnya. Who is it? Keesokan paginya Thomas membangunkan Armstrong subuh-subuh untuk mengecek kondisi Ethel yang sangat janggal. Ternyata lur, setelah diperiksa Ethel telah meninggal beberapa jam yang lalu. Vera yang mengetahui kabar tersebut pun langsung mengajak Armstrong ke ruang makan dan menunjukkan patung lilin prajurit di meja yang jumlahnya berkurang 2 menjadi 8, seperti menunjukkan sisa orang yang masih hidup di pulau itu. Tapi Armstrong beranggapan, kamu mah terlalu mencocokologi aja, Ver. Mungkin dari awal jumlahnya emang 8, Ver. Lalu saat Armstrong pergi, Vera berhalusinasi melihat sosok ibu dari Cyril, yang mana saat itu mereka sedang di pantai dan Cyril dilarang ibunya berenang ke laut. Lalu datanglah om dari Cyril bernama Hugo yang diperkenalkan kepada Vera. Sementara itu Blor dan Lombard mengecek jasad Marston yang setelah dicium ababnya, nafasnya tercium aroma cyanida. Itu artinya Marston mati bukan karena tersedak dengan sendirinya, melainkan ada seseorang yang telah memasukkan cyanida ke minumannya, Lur. 8, aren't there? 8 figures for the 8 people here. Saat sarapan dengan menu ala kadarnya karena Ethel telah tewas, Vera bertanya ke mereka apakah ada yang memindahkan patung lilin prajurit di sana. Tapi tidak ada satupun yang mengakuinya. Lalu Vera mengatakan jika 2 insiden yang terjadi sama persis seperti sajak 10 prajurit kecil. Yang pertama seorang tersedak dan yang kedua seorang ketiduran. Ditambah lagi patung lilin yang jumlahnya berkurang menjadi 8, Vera pun mulai mencurigai Dr. Armstrong lah pelakunya karena bisa saja dia bukan memberi obat tidur ke Ethel. Begitu pula dengan Marston yang pasti telah diracuni olehnya, dan hanya Armstrong lah yang memiliki obat-obatan tersebut. Belum lagi dia sempat cekcok sebelumnya, ya kan? Adu mulut pun terjadi dan Armstrong akhirnya mengizinkan mereka mengecek kopernya. Tapi dia juga ingin koper Pak Hakim Wargrave diperiksa karena Armstrong tahu Wargrave juga memiliki obat tidur dan penghilang rasa sakit untuk penyakit kankernya. 10 of these and 10 of us, and now there's 8. 10 little soldier boys. One choked himself, one overslept himself. Drugs do you have in your medical? Why did you even bring it? I'm gonna check your bag. What have you got to hide? If anyone has strong painkillers, it's Judge Wargrave. Ketika tas mereka berdua diperiksa, ternyata memang hanya ada obat-obatan ringan saja. Vera pun meminta maaf atas tuduhannya, tapi Armstrong yang jengkel karena harga dirinya ternodai pun memaki-maki Vera dan juga membongkar tasnya. Very sorry, Anne. Very sorry. Who the hell do you think you are? I'm a doctor, you're a secretary. Dr. Armstrong, hold yourself. Setelah itu Vera pun bertanya ke Lombard kenapa dia membunuh 21 orang itu. Lombard pun mengatakan jika saat itu dia mencuri berlian milik suku Afrika dan sebenarnya masih banyak orang-orang lain yang telah dia bunuh demi keuntungan pribadi. Di lain sisi, sang Jenderal MacArthur yang berada di kamar kembali terbayang hari di mana anak buahnya Henry meninggal, yang ternyata bukan gugur dalam misi melainkan ditembak oleh MacArthur karena suatu alasan. Men are all ready for the whistle, sir. Morale fairly good. Karena Thomas mengatakan jika dia berada di pulau itu sejak seminggu yang lalu dan tidak pernah melihat keluarga Owen, Lombard pun berkesimpulan jika bapak ibu Owen bersembunyi di bawah batu-batu karang. Dia pun mengecek ke sana sambil ditemani oleh detektif Blor. Tapi tidak ada siapapun di bawah sana. Setelah itu mereka berdua kembali ke rumah dan bertemu dengan Armstrong. Sampai akhirnya terdengar suara berisik dari kamar Marston dan Lombard pun berpikiran itu pasti adalah Owen. Dia langsung menyiapkan pistolnya, membuka pintu kamar, tapi ternyata itu adalah Thomas yang hanya mengambil tenda di bawah kasur untuk tempat tidurnya nanti malam. Karena nggak mungkin dong sekasur sama mayat Ethel, ya kan? Setelah mempacking barang, mereka pun menunggu kedatangan Narakot ke pulau itu, kecuali Thomas yang masih dalam masa kontrak oleh majikannya, dan juga Jenderal MacArthur yang merasa Narakot tidak akan pernah datang ke pulau itu. General, is your suitcase ready? He's not coming, Narakot, you know. No one's coming for us.
Setelah menemui MacArthur di tebing, Vera pun kembali ke rumah melihat Wargrave yang sedang asyik berjemur. Lalu dia pun ngobrol-ngobrol dengan Bu Bran. Bran akhirnya menceritakan siapa Beatrice sebenarnya. Dia adalah seorang gadis terlantar dari peperangan yang menjadi pelayannya. Sampai suatu ketika Beatrice hamil di luar nikah dan Bran yang murka pun mengusirnya dari rumah. Lalu Beatrice yang putus asa akhirnya menabrakkan diri ke kereta. Saat Vera masuk ke dalam rumah, Beatrice yang lagi menyulam melihat segerombolan burung di pinggir tebing. Merasa curiga, dia pun mendatangi lokasi tersebut dan ternyata Jenderal MacArthur telah tewas dipukul oleh tongkat besi. Mengetahui kematian MacArthur, Vera langsung mendatangi patung lilin prajurit yang sesuai dugaannya telah berkurang 1 menjadi 7 dong. Seperti sajak berikutnya yang mengatakan 8 prajurit kecil berpergian ke Devon, seorang menetap di sana dan tersisa 7. Mereka pun kembali berkumpul untuk membicarakan siapakah keluarga Owen ini sebenarnya. Dan Blor juga memberitahu jika Lombard memiliki sebuah pistol. Usut punya usut, Lombard membawa pistol tersebut atas perintah Owen melalui suratnya untuk jaga-jaga jikalau terjadi keributan di rumahnya nanti. Dan Lombard dipercaya bisa menangani situasi tersebut. Atau bahasa gampangnya ya jadi pengawalnya keluarga Owen lah, direkrut dia lur. Mereka semua pun sadar jika Owen mengundang dengan surat melalui agen biro yang sama, yaitu Isaac Morris. Hakim Wargrave pun bertanya ke yang lain kenapa mereka mau datang ke sana. Wargrave sendiri diundang untuk bertemu teman lamanya dan katanya pulau tersebut bagus untuk penyembuhan penyakit Wargrave. Bran yang ahli di bidang edukasi moral anak diminta datang untuk mengajarkan anak-anak di pulau tersebut yang sebenarnya tidak ada sama sekali anak-anak. Blor diundang karena keluarga Owen kagum dengan kinerjanya di kepolisian. Dia diminta mengawasi seseorang yang menyembunyikan rahasia dan juga mendapatkan daftar nama mereka semua sebagai tamu. Sedangkan Dr. Armstrong dibayar oleh Pak Owen untuk merawat istrinya yang sedang sakit. Lalu Wargrave pun menemukan kejanggalan dari nama keluarga Owen, Ulick Norman Owen dan Yuna Nancy Owen dengan singkatan yang sama yaitu UN Owen, yang jika diperhatikan lagi dan dibaca menyambung lur menjadi unknown atau tidak diketahui. UN Owen unknown ya kan? UN Owen is unknown. Menurut Wargrave, perkataan Lombard memang benar jika pembunuhnya ada di pulau itu. Namun dia tidak berada di luar rumah melainkan di dalam, yang mana artinya salah satu dari mereka lah pembunuh sebenarnya. Killer is in here. It is one of us. Thomas pun dicurigai sebagai pelakunya karena dia sering mengendap-endap, punya banyak waktu untuk membunuh diam-diam. Apalagi Armstrong sempat menguping Thomas yang membentak Ethel agar diam. Namun Lombard tidak percaya omong kosong tersebut. Dia tetap teguh pada pendapatnya jika ada orang lain atau orang ke-11 di pulau itu, dan Lombard pasti akan membunuhnya. Tak lama setelah itu Thomas datang untuk memberitahu jika hidangan akan segera disiapkan. Tapi jelas beberapa dari mereka sudah tidak sudi memakan makanan Thomas yang mungkin sudah diracuni. Karena Narakot benar-benar tidak datang, mau nggak mau, suka tidak suka, mereka pun kembali ke kamar masing-masing. Kecurigaan satu sama lain membuat mereka ketakutan, waspada, paranoid, dan mengunci pintu kamar masing-masing. Good night.